Jadi sepertinya global tidak seburuk yang ditakutkan selama ini. Mereka mulai recover dan kalau hitungan saya nggak salah recovernya akan lama. Siklus bisnis itu kan Amerika tuh 10 tahun. Mereka mulai ekspansi 2023 harus sampai tahun 2030 akan aman. Jadi inilah environment global yang kita hadapi ke depan. Kita harus waspada terhadap situasi yang terjadi di global dengan berbagai ketidakpastian global seperti volatilitas pasar keuangan, harga komoditas, serta ancaman geopolitik dan cyber. Indeks ketidakpastian kebijakan global dalam tren menurun sejak April tahun lalu, namun masih terus diwaspadai karena dinamika kebijakan tarif resiprokal AS masih sangat tinggi, terutama dengan Tiongkok. Dengan latar belakang tersebut, volume perdagangan global diperkirakan masih mengalami penurunan. Dari sisi inflasi, tren ke depan diperkirakan mengalami penurunan, memberikan ruang untuk berlanjutnya tren penurunan suku bunga global ke depan. Volatilitas pasar saham dan obligasi internasional masih berfluktuasi kalau kita lihat di sini ya. Dengan latar belakang tersebut, meskipun tekanan sudah mereda dan kita optimis terhadap kinerja positif domestik, waspadaan terhadap risiko global tetap perlu dijaga dan dimitigasi. Kalau kita lihat harga komoditas masih amat berfluktuasi, batubara mengalami penurunan akibat permintaan global yang melemah, sementara harga minyak Brent justru naik akibat ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Secara year on year, batubara mengalami kontraksi 21,1% dan minyak mentah 14,8%. Di sisi lain, harga CPO meningkat didorong permintaan kuat dari India. Untuk logam, harga nikel masih melemah akibat kelebihan pasokan, sedangkan harga tembaga relatif stabil setelah sempat turun karena isu ancaman tarif Amerika Serikat. Secara year on year, CPO tumbuh 16,6%. Untuk komoditas logam, harga nikel kontraktif 11%, sementara tembaga tumbuh 3,6% secara year on year. Perubahan harga komoditas tersebut berdampak pada kinerja ekspor impor Indonesia. Ekspor sangat terbantu, salah satunya kinerja hilirisasi yang terdongkrak ekspansi harga nikel. Dengan membaiknya situasi global, aktivitas manufaktur dunia kembali ekspansif. Wilayah Eropa untuk pertama kalinya sejak pertengahan 2022 kembali mencatat ekspansi. Sebagian besar negara G20 dan ASEAN 6 juga menunjukkan pemulihan yang cukup solid. Kalau kita lihat tuh gambar yang paling kiri atas, PMI global naik di posisi sekarang 50,6. Dan kalau kita lihat trennya tuh kayaknya positif terus. Jadi ke depan sepertinya akan membaik terus. Yang tengah untuk manufacture beberapa negara di G20 juga itu kelihatan naik. ASEAN juga sebagian besar mulai naik. Jadi Indonesia juga yang merah, Indonesia tuh yang merah tuh udah naik di atas 50 lagi, 51 lebih ya. Jadi sepertinya global tidak seburuk yang ditakutkan selama ini. Mereka mulai recover dan kalau hitungan saya nggak salah recovernya akan lama. Siklus bisnis itu kan Amerika tuh 10 tahun. Mereka mulai ekspansi 2023 harus sampai tahun 2030 akan aman. Jadi inilah environment global yang kita hadapi ke depan. Kalau kemarin-kemarin kita takut, sekarang harusnya berani. Apalagi emang domestic demand kita juga kuat. Jadi satu, ketidakpastian global walaupun masih ada, sudah jauh berkurang dibanding sebelum-sebelumnya. The fact bahwa the Fed nurunin bunga itu akan memberikan stimulus tambahan ke perekonomian Amerika yang biasanya akan diikuti oleh perbaikan ekonomi negara-negara lain, termasuk Cina, Jepang, Korea, dan kita juga. Karena biar gimana Amerika masih merupakan mesin pertumbuhan utama ekonomi dunia. Berdasarkan data arus barang bea cukai pada Agustus, kinerja ekspor kita meningkat terutama di depan sektor industri pengolahan,
terutama komoditas logam dasar, nikel dan tembaga. Sejalan dengan upaya hilirisasi mineral, akumulasi ekspor year to date hingga Agustus tumbuh 7,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Coba Anda lihat, ada yang menarik nggak gambar di sini? Itu yang sebelah kiri atas, yang neraca perdagangan kumulatif, artinya Januari sampai Agustus tahun 2005 dibanding tahun 2024 tumbuhnya 52,3%. Ini pertumbuhan yang amat spektakuler. Walaupun orang bilang katanya karena mau ada tarif, mereka ini duluan front-loading. Tapi kalau saya lihat tetap aja tumbuh. Nanti ini menunjukkan bahwa globalnya nggak jelek-jelek amat. Anda lihat tuh tumbuh 52,3%. Jadi sekarang kita tinggal fokus menjaga domestiknya seperti apa. Next. Nilai tukar rupiah, kita lihat berada pada level 16.498 per US dollar pada 19 September 2025, melemah 3,% year to date. Utamanya kemarin karena keributan itu ya. Jadi sebagian orang takut dan harusnya sih ke depan akan semakin membaik karena modal asing ke pasar saham sudah masuk cukup signifikan dan harusnya prospek ekonomi kita juga akan terus membaik. Anda lihat currency risk spread yield antara SBN dengan US Treasury itu menurun terus. Kalau di bulan Januari itu 4,57, sekarang sudah turun ke 4,2, yang bawah ya, 240, sekarang turun ke 216 basis point. Ya nggak turun banyak, tapi saya pikir cukup baik di tengah gejolak domestik, utamanya yang kemarin-kemarin, itu kan spreadnya sempat naik, kemudian turun lagi. Jadi cepat sekali kepercayaan investor recover setelah keributan beberapa minggu yang lalu. Dan counter risk juga terjaga dengan cukup baik. Kalau kita lihat spread, yield, SBN, USD, ini yang kiri kan ini, yang kanan adalah SBN, USD, dan US Treasury, dolar to dolar. Itu sekarang tinggal 79 basis point. Kalau kita lihat historically, ini amat rendah dibanding biasanya. Kalau kita nanti membaik terus ekonominya, saya pikir ini akan turun terus yieldnya. Ya, spread yield dengan US Treasury. Oke. Next. Inflasi cukup stabil, ini menopang daya beli masyarakat, ini di tengah banyak negara yang masih berjuang mengatasi tekanan. Jadi kita lumayan baik di level, kalau kita lihat di situ, 2,31% ya. Ini level inflasi yang amat ideal. Jadi inflasi yang bagus tuh bukan 0, bukan juga di atas 10. Tapi sekarang konsensus ekonomi global tuh antara 1-3%, dan kita sekarang di 2,3, ya level yang pas lah. Inflasi Indonesia rendah di antara banyak negara yang berjuang mengatasi inflasi, seperti saya bilang tadi. Dibanding negara lain kita bagus. Singapura lihat ya, 0,6%. Itu nggak bagus, itu jelek. Di bawah 1,5% biasanya jelek karena demandnya terlalu rendah. Jadi patokan ekonomi itu seperti itu. Yang pertama. Malaysia 1,2. Kemudian tuh PNB agak jelek. Kita lumayan lah, kita ideal. Kalau bisa dijaga terus sekitar 2-3 itu akan bagus sekali buat ekonomi kita. Oke, next. Kalau kata siapa zaman dulu? Gubernur Bank Sentral Amerika yang terkenal siapa? Greenspan. Greenspan bilang itu kita dalam Goldilocks condition. Ingat kan? Ini di Goldilocks condition untuk inflasi kita. Anda cari di cerita Goldilocks itu cerita apa? Itu fun.